narasi dari pemimpin, dari orang-orang yang diberi amanah di negeri ini untuk mengingatkan agar bangsa ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingatkan agar umat ini kembali kepada syariat Allah. Karena apa? Karena hanya Islam, hanya syariat Allah yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Coba bayangkan bencana bertubi-tubi terakhir di Semeru. Ketika ada anak bangsa bahu-membahu ingin saling membantu, masih ada saja narasi yang ingin mengkriminalisasi, menghalangi proses anak bangsa untuk saling tolong-menolong hanya karena dalih itu ex-ormas tertentu yang sudah dibubarkan dan sebagainya. Sekarang saya mau tanya, apa prestasi saudara Joko Widodo selama memimpin? Selain apa? Memasukkan semua ulama-ulama ke penjara. Berapa ulama-ulama yang dipenjara di era rejim Jokowi ini? Saya sendiri sampai capek kadang-kadang ngurusi, mengadvokasi, bentar-bentar dilapori. Tapi karena ini tugas dan tanggung jawab profesi, dan ini juga amanah bagi seorang muslim, karena kita tidak boleh mendiamkan. Saya keliling Jawa Timur, saya katakan Ustadz Farid Ahmad Ubah itu saudara kita karena dia muslim. Ustadz Zain Ahmad Zain Anaja saudara kita. Ustadz Anung Alhamad saudara kita. Jangan sampai di tengah kita umat Islam ini karena merasa bukan kelompoknya, bukan organisasinya, bukan dari golongannya, melepaskan saudara kita untuk dihajar oleh rejim yang zalim ini. Suatu saat kalau Anda diam terhadap ustadz-ustadz kita ini, pada saatnya, pada gilirannya, Anda juga yang akan dikriminalisasi. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk kembali kepada keadilan. Keadilan yang hakiki. Keadilan itu adalah terma yang memiliki definisi. Bukan terma yang netral, tidak. Keadilan itu punya definisi. Dalam konteks kita sebagai seorang muslim, keadilan itu adalah ketika kita menerapkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegas mengatakan, "Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun, wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Artinya apa? Ada perintah tegas. Keadilan itu hanya wujud kalau kita menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hari ini karena hukum yang diterapkan adalah hukum sekuler, kedaulatan di tangan rakyat, pada faktanya yang berkuasa adalah oligarki. Coba saya mau tanya, ada yang rakyat yang kemudian mendukung RUU Omnibus Law? Semua menolak, semua demo, bahkan sampai malam-malam itu diketoknya. Artinya apa? Kedaulatan rakyat itu mitos yang selalu diulang-ulang oleh mereka politisi untuk menipu rakyat. Mereka kalau bicara dengan rakyat, bicara demi kedaulatan rakyat untuk dan atas nama, padahal pada faktanya kedaulatan para kapitalis, oligarki. Karena itu kalau kita ingin keadilan yang benar-benar adil, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada syariat Allah, kembali kepada Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yahsibun. Kita hanya akan mendapatkan barokah kalau kita kembali kepada Allah. Kita hanya akan mendapatkan rahmat dari Allah berupa hukum yang adil kalau kita mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam refleksi akhir tahun ini, selain bicara ketidakadilan hukum, saya juga bicara tentang bagaimana umat ini kembali kepada hukum yang benar-benar adil, hukum yang benar-benar diamanahkan melalui Rasulullah SAW, hukum yang Allah sendiri mengatakan alfa hukmal jahiliyatu yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Allah sendiri yang bertanya kepada kita, apakah hukum jahiliyah yang hendak kalian terapkan, dan hukum siapa yang lebih baik? Saya mau tanya, hukum yang lebih baik, hukum bikinan Allah atau hukum bikinan DPR? Hukum yang terbaik itu hukum yang diwariskan Rasulullah atau yang diwariskan perpunya presiden? Hukum yang terbaik itu hukum yang berasal dari langit atau hukum komat kamit dari DPR? Karena itu kita harus kembali kepada perintah Allah. Sekarang Ustaz Eka manusia, saya manusia. Apa hak Ustaz Eka minta perintah saya? Hari ini kita diperintah dengan sama manusia yang mereka mengatasnamakan legislatif. Mereka yang kemudian tidak pernah membuka Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka yang kemudian memerintah dan melarang manusia, bahkan memberi sanksi bagi orang yang melanggar perintah mereka. Padahal Allah tidak memerintahkan itu. Hari ini misalkan riba sudah luar biasa dahsyat. Utang kita, Ustaz Ishak nanti bisa dirinci lagi, sudah di atas 6.700 triliun. Itu utang ribawi semua. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegas melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ar-riba salasuna wa sab'una baban, aisaru ayam filar rajul ummah." Ini dosa riba yang paling rendah, paling kecil bahayanya. Itu seperti ibu kandung zina dengan anaknya, anak laki-laki zina dengan ibu kandungnya. Hari ini sistem ekonomi kita justru ditopang dengan sistem ribawi. Bagaimana bangsanya akan berkah? Bagaimana keadilan akan turun dari langit? Bagaimana tidak ada harmonisasi di antara kita, yang ada konflik? Terus kenapa? Karena kita menentang apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terakhir, dalam seruan saya berulang kali menyampaikan bahwa saya advokat sekaligus pejuang khilafah. Tidak ada jalan lain kepada umat lain selain kembali kepada syariat, dan tidak ada metode baku untuk menegakkan syariat selain institusi khilafah. Dan Rasul, antum sekalian punya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad SAW menjanjikan kepada antum semua al-khilafah ar-rasyyidah saniyah. Lalu antum lebih percaya kepada orang politik, percaya pada pilpres, percaya pada DPR, mereka yang selama ini berkhianat kepada rakyat. Dan saya menyeru kepada kita semua untuk kembali menerima, menyongsong janji dari Rasul yang tidak mungkin Rasul itu berdusta pada kita. Takunun nubuwatu fikum masyaallah antakun summa yarfa'uha idza sa'a yarfa summa takunu mulkan adon wa takunu masyaallah ayakun summa yarfa idza sa'a wa yakunu mulkan jabriyatan wa yakunu masyaallah ayakun summa yarfa idza sa'a yarfa summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Periode kehidupan dahulu ada pada periode kenabian, kemudian atas kehendak Allah kenabian diangkat. Kemudian ada kekhilafah alamin haji nubuwah. Atas kehendak Allah itu ada dan atas kehendak Allah juga akan dicabut. Kemudian ada mulkan algon. Atas kehendak Allah ada dan Allah juga berkehendak akan cabut. Kemudian ada mulkan jabriyatan. Dan hari ini kita sudah ada di periode mulkan jabriyatan. Penguasa-penguasa zalim dan kezaliman itu dihadapi oleh kaum muslimin, bukan hanya di negeri ini, tapi di seluruh negeri kaum muslimin yang lainnya. Tapi Allah kabarkan melalui lisan Rasulullah yang mulia, setelah itu akan ada khilafah alamin hajin nubuwah. Dan inilah visi kita umat Islam bersama. Ini bukan visi Hizbut Tahrir, bukan visi FPI, bukan visi ormas, tetapi ini visi Islam. Karena yang menyampaikan hadis tadi bukan FPI, bukan HTI, bukan ormas, tapi ini langsung dari lisan Rasulullah SAW. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melawan dengan cara yang sesuai dengan syariah dari Allah Subhanahu